memberikan nikmat kepada makhluknya, terutama manusia kita ini. Menghubunun, namun dua nikmat itu kebanyakan membuat tertipu fihima terhadap dua nikmat itu. Katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial BMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan dan menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dan tali silaturahim kita. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadaha amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina, Bapak Muhammad Wildan Arif MAG yang berada di tengah-tengah kita segenap, kemudian Bu Aulia juga pembina klien atau penerimaan manfaat dari Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial BMKS yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang ada di Jalan Pahlawan 5 Sidoarjo ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada kesempatan ini masih diberi kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan kesehatan dan kesempatan itu masih dapat kita pergunakan sesuai dengan alur yang telah Allah berikan itu, dimana dengan kesempatan dan kesehatan yang kita miliki, kita mampu melaksanakan sholat asar berjamaah, sholat yang diawali dengan panggilan Mas siapa tadi yang azan? Dengan panggilan azan yang dikumandangkan oleh Mas Hanafi. Lisannya memang lisannya Mas Hanafi, tapi azan itu adalah panggilan Allah. Ada beberapa panggilan, mau tidak mau kita harus patuh, dan semuanya ditandai dengan azan. Yang pertama adalah panggilan lahir ke dunia ini, itu ditandai dengan azan. Begitu lahir ditandai dengan azan di telinga kanan dan diiqomai telinga kiri. Yang kedua panggilan sholat 5 waktu dan sholat Jumat, itu juga ditandai dengan azan. Yang ketiga panggilan untuk haji, ketika ada pelepasan jamaah haji maka dikumandangkan azan. Dan yang keempat adalah panggilan untuk meninggalkan dunia ini. Sebelum kita dikubur masih ada di liang lahat, maka salah satu dari yang hadir itu masuk ke liang lahat kita, kemudian mengazani kita dan diiqomai kita. Dan hari ini pula kita mampu memenuhi panggilan itu dengan mengabaikan panasnya terik matahari, gerahnya, pengapnya suasana suhu pada saat ini. Dan saat ini adalah masih panas betul, terik betul. Dan mudah-mudahan sholat asar yang kita jalankan ini juga nyocoki apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya alam semesta ini dijaga oleh malaikat. Kalau siang dijaga oleh malaikat siang, kalau malam dijaga oleh malaikat malam. Dan secara bergantian malaikat itu menjaga alam semesta ini. Cuma ada 2 waktu antara malaikat malam dan malaikat siang itu berkumpul. Di mana? Di waktu subuh. Dan yang kedua adalah di waktu asar. Malaikat siang maupun malaikat malam berkumpul di waktu subuh dan waktu asar itu.
jikalau kita tidak pernah telat, tidak pernah lobang, tidak pernah absen, kita sholat subuh dan sholat asar, maka malaikat siang dan malaikat malam itu akan bersaksi, ya Allah, kami datang, hamba-Mu sedang sholat, kami tinggalkan, hamba-Mu pun sedang sholat. Berarti jikalau subuh dan asar kita tidak pernah meninggalkan, terutama sholat berjamaah di masjid seperti ini, maka ketika sang malaikat maut nanti mencabut nyawa kita, maka malaikat siang dan malaikat malam akan bersaksi bahwa kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang tawabin, orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah untuk tetap menegakkan sholat, terutama kesaksian malaikat siang dan malaikat malam bahwa kita termasuk hamba Allah yang menegakkan sholat kita. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan sahabat yang meriwayatkan ini adalah Abdullah bin Abbas yang dikenal dengan Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabdanya Rasulullah? Rasulullah bersabda, ni'matan maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Ni'matan, ada dua nikmat. Jadi Allah memberikan dua nikmat kepada hambanya. Allah memberikan nikmat kepada manusia, Allah memberikan nikmat kepada makhluknya, terutama manusia kita ini. Maghbunun, namun dua nikmat itu kebanyakan membuat tertipu fihima terhadap dua nikmat itu. Katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia. Jadi Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada manusia, tapi manusia kebanyakan itu tertipu. Apa nikmat-nikmat yang menyebabkan kebanyakan manusia itu tertipu? Ternyata ada dua nikmat yang sangat besar tapi tidak dimanfaatkan oleh manusia sebaik-baiknya. Apa itu? As-sihatun, kesehatan, wal faraghu, dan waktu luang. Pertanyaannya, kenapa ada dua nikmat tapi dengan nikmat itu membuat kebanyakan manusia tertipu? Dan nikmat itu berupa nikmat sehat dan nikmat sempat. Kenapa? Karena taruhlah di sini, berapa teman-temannya yang ada di klien sini? 150 kan? Berapa? 150. Yang sholat ini tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sama yang perempuan. Belakang itu 1, itu 7. Lainnya kemana? Posisinya apakah sakit? Tidak. Tapi males aja. Atau ngantuk? Atau capek? Atau lemas? Tapi sungguh sehat ini adalah nikmat yang luar biasa. Kita baru sadar bahwa sehat itu adalah kenikmatan yang luar biasa setelah kita sakit. Taruhlah kita sakit gigi. Padahal Allah memberikan 32 gigi. 32 gigi. Kalau itu sudah lengkap. Kalau masih gigi susu masih 28. Tapi kalau belakang ini sudah tumbuh atas bawah, jumlah gigi kita secara sempurna 32. Ada satu gigi aja yang lubang sehingga gigi kita sakit. Kira-kira sakitnya sekujur tubuh terasa sakit. Bahkan Bang McGZ, sakit gigi itu lebih sakit daripada sakit hati. Sakit gigi itu lebih sakit daripada sakit hati. Kenapa? Memang sakit. Padahal berapa?
nikmat yang Allah berikan pada kita 32 gigi. Satu gigi aja nikmatnya diambil, hanya dikasih lubang sedikit sehingga ada makanan masuk di situ, membuat infeksi dan sebagainya. Belum lagi kita dikasih kesempatan untuk bisa berjalan, kita bisa dikasih kesempatan untuk bisa makan dengan enak. Itu adalah nikmat, dan nikmat-nikmat itu sering kita abaikan. Makanya Rasulullah menyebut adalah nikmat yang membuat kebanyakan manusia tertipu. Kenapa tertipu? Karena tidak mempergunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, al-faraghu, waktu luang. Kadang-kadang dikasih waktu luang, kemudian ada pekerjaan yang sering itu begini. Wes, nanti masa ada waktu, kerjakan nanti aja. Suka menunda-nunda karena merasa bahwa nanti kalau saya kerjakan nanti nganggur. Wes, saya kerjakan nanti. Padahal ketika satu sudah selesai, masih menunggu pekerjaan yang lain. Makanya di dalam surah Al-Insyirah, fa'idha faraghta fansab. Fa'idha faraghta, jikalau engkau telah merampungkan pekerjaanmu, fansab, maka perhitungkanlah kepada Allah. Apa maksudnya? Bahwa segera selesaikan pekerjaan kamu itu. Jikalau engkau sudah selesai menyelesaikan pekerjaanmu, akan menunggu pekerjaan yang lain. Maka ketika kita tidak bisa mempergunakan waktu luang, maka kita akan menumpuk-numpuk pekerjaan itu. Dan ketika kita akan menumpuk-numpuk pekerjaan itu, menunda-nunda itu, maka itulah akan menyebabkan kita akan menyesal di kemudian hari. Ada satu kata syair, la tu'akhir amalaka ilal ghad, fanadamatul uqba liman yata'akhir ilal ghad. La ta'akhir, janganlah engkau tunda-tunda amalaka ilal ghad, pekerjaanmu sampai besok. Fanadamatul uqba, karena penyesalan, akibat penyesalan adalah lima yata'akhir amalahu ilal ghad, adalah orang yang suka menunda-nunda pekerjaannya sampai esok. Itulah yang kemudian yang dijelaskan oleh Rasulullah, ada dua nikmat yang membuat manusia tertipu. Karena itulah dalam kesempatan ini mudah-mudahan kita bisa mempergunakan sehat ini dengan sebaik-baiknya. Dengan kesehatan ini lebih kita pergunakan untuk memperbanyak jumlah dan kualitas ibadah kita kepada Allah. Apakah ibadah yang bersifat mahdhah seperti sholat 5 waktu ini, maupun ibadah yang bersifat ammah yang bernilai kebaikan buat diri kita dan orang lain. Dan pun pula mudah-mudahan kita bisa mempergunakan kesempatan kita dengan sebaik-baiknya, hingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, bukan orang yang maghbunun, orang-orang yang tertipu. Karena di dalam riwayat yang lain Rasulullah menegaskan, man kana yaumu khairan min amsihi, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa robihun, maka orang itu termasuk orang yang beruntung. Ibarat berjual beli, berdagang, maka dia termasuk orang yang beruntung dagangannya. Wa man kana yaumu sawa'an min amsihi, dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, fahuwa maghbunun, maka dia termasuk orang yang tertipu. Wa man kana yaumu syarran min amsihi fahuwa mal'unun, barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang terlaknat. Maka mari kita cetak hari-hari kita, hari esok lebih baik daripada hari ini. Terus begitu, hari esok lebih baik daripada hari ini. Terus begitu. Dan bagaimana caranya? Maka gunakan kesehatan dan kesempatan ini untuk berusaha sebaik-baiknya, dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahim ya wadud, aghnina bihalalkan haramik, wa bita'atika amma asadik, wa bifadlika man siwak. Ya Allah, kami mohon kepadamu, mohon kesehatan dan kesempatan ini kami pergunakan sebaik-baiknya untuk mengambil fadilah-fadilah yang Engkau bentangkan di alam semesta ini. Maka bimbinglah kami semua ya Allah untuk mampu melangkahkan kaki menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang-orang yang tidak Engkau laknat, menjadi orang-orang yang tidak tertipu, menjadi orang-orang yang Engkau bimbing dan senantiasa dalam kebajikan dan kebaikan. Ya Allah, kami sadar akan sabda Nabi-Mu bahwa Rasulullah menegaskan al-mu'minun qawiyyun khairun ahabbu ilallah, bahwa orang beriman yang kuat adalah lebih dicintai oleh Allah minal mu'minin dhaif, daripada orang mukmin yang lemah. Karena itulah ya Allah, bimbinglah penerima manfaat di balai pelayanan dan rehabilitasi sosial ini untuk mampu merehabilitasi dirinya menjadi hamba-hambamu yang tangguh, menjadi hamba-hambamu yang Engkau cintai, menjadi hamba-hambamu yang unggul, dan menjadi hamba-hambamu yang bangkit dari situasi yang dihadapinya saat ini. Dan bimbinglah kami semua segenap pembina di tempat ini untuk juga mampu memberikan teladan kepada mereka dengan teladan-teladan yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma Liputan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial BMKS Dinas Provinsi Jawa Timur yang ada di Jalan Pahlawan. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.